Nggak ada yang di luar ya, semuanya di dalam semua. Tapi ini ada AC. Ada. Itu yang lubang-lubang itu asap. Ya hilang dong AC-nya. Kaca apa kaca? Ya kelengkapan Ini siap. Kalau idealnya sih sampai. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Heri Marantika SH MSI. Tahun 2005 mulai dibangun lokasi ini Pak Deputi. Dengan diawali namanya subkoordinator rescue Bapak, yang berada di Talang Betutu Bapak. Jadi awalnya bukan di sini Pak, mohon izin. Awalnya di Bandara. Tidak lupa membeli semangka. Betapa suka dan bahagia melihat Bapak Deputi ada bersama kita. Merangkap Kak Gugus COVID. Merangkap Kepala Gugus COVID. Mohon izin Bapak sekali lagi. Dan informasi Bapak Marsikal Pertama TNI Amirullah Hazet Ono. Deputi Bina Tenaga, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Pak, terkait kegiatan hari ini bisa dijelasin sedikit Pak? Baik, kita ini ada program untuk kunjungan kerja dari kantor pusat ke daerah-daerah. Salah satunya kita kemarin sudah melaksanakan kunjungan kerja ke Aceh, maraton. Hari ini kita kunjungan kerja ke kantor SAR Palembang. Tidak lain adalah untuk melihat secara langsung bagaimana kesiapan di kantor SAR yang ada di seluruh Indonesia, jumlahnya 43 kantor SAR. Kita mau lihat bagaimana kesiapannya dalam mengantisipasi dan menyiagakan kemungkinan kebencanaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Khususnya sekarang kan lagi musim penghujan dan lagi adanya fenomena La Nina. Nah, sehingga itu kita perlu melihat situasi secara langsung, bagaimana kesiapannya baik alut maupun personil, dan memberikan motivasi kepada seluruh anggota personil kantor SAR yang ada di sini. Setelah dilihat gimana Pak? Setelah dilihat saya kira dengan tadi kita menerima paparan dari kepala kantor SAR di Palembang ini, saya nyatakan siap. Karena memang kita siap 24 jam, tapi kita nyatakan siap dengan ditunjang, dibantu oleh beberapa potensi kalau tidak salah di 14 kabupaten kota. Siap ya. Mereka sudah dilatih, mereka bisa berkoordinasi dan kerjasama dan bersinergi dengan mereka. Kita siap untuk melaksanakan operasi SAR apabila terjadi kebencanaan di wilayah Palembang. Dengan kondisi terbaru sekarang kan ada COVID, itu ada pola-pola baru Pak? Baik, terima kasih. Pada awal-awal beredarnya masalah COVID ini, kita sudah membuat aturan buku petunjuk pelaksanaan penanganan korban operasi SAR pada masa pandemi COVID. Jadi kita sebarkan baik kepada seluruh anggota kantor SAR maupun kepada para potensi juga kita berikan petunjuknya ini. Sehingga dalam penanganan COVID ini kita bisa melaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah, supaya kita juga si pencari tidak terpapar oleh adanya bencana COVID ini. Insya Allah selama ini para rescuer kita yang melaksanakan di lapangan dengan mematuhi aturan atau protokol kesehatan yang sudah ditentukan, sampai dengan saat ini kecil sekali terpapar terhadap rescuer kita yang di lapangan, karena sudah menggunakan APD sesuai dengan ketentuan. Pak, ini kan wilayah Sulsel ini kan termasuk daerah yang luas, khususnya dari perairan. Apakah kemungkinan kita akan menambah lagi personil atau perluasan posar di Baik, terima kasih. Untuk penambahan posar maupun unit siaga, Kepala Kantor SAR tentunya akan mengkaji mana daerah-daerah yang diperlukan untuk ditambah posar maupun unit siaga. Sehingga kajian dari Kantor SAR akan kita olah, dikirim ke kantor pusat, akan kita rapatkan secara bersama nanti. Bagaimana nanti keputusannya? Kalau memang dibutuhkan karena jarak, ada ketentuannya pembangunan posar itu. Jaraknya berapa?